warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai tentang AI dalam kepolisian dan kemiliteran atau keamanan. Next, sebelumnya perkenalkan eh, kelompok kami terlebih dahulu. Saya Lia Amanda. Saya Arimbi Lintang. Saya Dea Rahmawati. Saya Rapi Hussein Arasid. Saya Apri. Oke, next. Kita akan masuk ke slide materinya. Yang pertama ada pengertian dari ETLE. ETLE atau Electronic Travel Law and Enforcement atau EI dalam kepolisian. ETLE adalah sistem penegakan hukum lalu lintas otomatis yang memanfaatkan AI untuk mendeteksi pelanggaran tanpa perlu polisi di lapangan. Next. Di sini ada jenis-jenis AI yang digunakan dalam ETLE. Yang pertama ada computer vision atau penglihatan komputer. Ini membuat kamera dapat melihat dan mengenali objek seperti manusia. Kemampuan computer vision ini atau CV dalam ETLE, yang pertama ada mendeteksi kendaraan, mendeteksi kepala pengendara, atau mengecek helm pengendara yang tidak memakai helm atau yang memakai helm. Terus ada mendeteksi marka jalan, mengenali sinyal lampu merah atau lampu lalu lintas, dan mengenali bentuk kendaraan. Contoh nyatanya itu seperti saat motor melewati zebra cross, saat lampu merah atau lampu lalu lintas menyala, CV ini atau computer vision ini dapat mendeteksi motor dan posisi motor serta lampu merah. Nah, AI CV ini bisa langsung menandai kejadian sebagai pelanggaran. Jadi kalau misalkan pengendaranya stop, maka itu ditandakan dia tidak melanggar peraturan lalu lintas. Tapi jika lampu lalu lintasnya merah, tapi dia tetap jalan, nanti CCTV ini bisa mendeteksi kalau itu adalah sebuah pelanggaran. Next, jenisnya ada OCR atau Optical Character Recognition atau pembaca plat nomor. Contohnya ini gambar plat seperti B1203 TYP. Nah, OCR ini mengekstrak karakter meski plat miring atau terhalang sedikit. Nah, selanjutnya ada machine learning atau ML, sistem pembelajaran mesin. AI ini dilatih dengan ribuan contoh pelanggaran untuk makin akurat. Contohnya, sistem belajar membedakan pengendara yang memakai helm versus yang tidak memakai helm. Lalu ada mobil berhenti di belakang garis stop versus mobil yang lewat di garis stop. Dan juga ada kecelakaan versus bukan kecelakaan. Jadi jenis-jenis ini tuh fungsinya beda-beda ya. Next. Next. Selanjutnya ada AI ETLE digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama, yaitu untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Jenis pelanggarannya yaitu seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak memakai sabuk keselamatan, melawan arah, melebihi batas kecepatan, tidak menyalakan lampu, dan parkir sembarangan. Contohnya yaitu ada ETLE Surabaya mendeteksi pengendara motor yang menggunakan HP saat berkendara dengan memanfaatkan pengenalan posisi tangan dan postur tubuh. Jadi udah otomatis terdeteksi oleh kamera kalau dia ini main HP sambil berkendara. Next. Selanjutnya yaitu membaca plat nomor mana sih? Nah, selanjutnya yaitu membaca plat nomor dan mencocokkan dengan database Samsat. AI OCR membaca plat B1234AB lalu diserahkan ke server mencocokkan ke database Samsat. Selanjutnya dideteksi identitas pemilik yang didapat dan langsung mengirim surat tilang bisa melalui WA ataupun web.
Selanjutnya, menghasilkan bukti digital. Buktinya mencakup yaitu foto kendaraan, video 5-10 detik pelanggaran, titik koordinat atau lokasi pelanggaran, waktu yang sangat akurat, dan jenis pelanggaran. Contoh nyatanya yaitu bukti dikirim ke aplikasi Etle Nasional untuk diverifikasi pengendara. Oke, next ada cara kerja Etle. Langkah-langkahnya yang pertama, kamera Etle bisa merekam lalu lintas, yaitu seperti kamera HD yang menangkap video sekitar 30-60 fps. Selanjutnya, komputer vision ini bekerja untuk mendeteksi kendaraan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimana AI-nya menjalankan algoritma seperti YOLO untuk memetakan, seperti bounding box atau kotak deteksi kendaraan, lalu kecepatan, arah pergerakan, dan lokasi kendaraan terhadap marka jalan. Contohnya, seperti AI menandai nomor motor X berada di jalur mobil. Nah, itu bisa disebut pelanggaran. Jadi, dia ini adalah cara kerja dari CCTV yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Selanjutnya, langkah ketiga itu OCR. Selanjutnya, cara kerja OCR-nya dengan membaca plat. Jadi, meskipun platnya miring, buram, atau terkena cahaya, OCR ini tetap mampu membaca dengan algoritma deep learning. Selanjutnya langkah keempat yaitu AI menentukan pelanggaran dengan dia bisa mendeteksi garis stop yang dilanggar. Nah, AI melihat koordinat kendaraan yang melewati threshold, lalu lampu merah yang menyala. AI ini bisa mendeteksi kendaraan tetap bergerak atau tidaknya, bukan berhenti gitu. Nah, langkah terakhir yaitu data dikirim ke server Korlantas. Sistem otomatis mengirim bukti dan identitas pemilik kendaraan seperti yang sudah dijelaskan Rimbi sebelumnya. Jadi, jika ada pelanggaran, nanti si AI ini bekerja sampai akhirnya ditemui data identitas yang melanggar lalu lintas, lalu dikirim ke pusat Samsat, nanti ditemui identitasnya dan dikirim bukti pelanggarannya ke si pelanggar tersebut. Next. Ada algoritma AI pada Etle. Yang pertama YOLO atau You Only Look Once. YOLO ini mendeteksi objek cepat dalam hitungan milidetik seperti mobil, motor, atau pejalan kaki. Contohnya mengetahui ada motor yang berada di trotoar. Lalu ada CNN atau Convolutional Neural Network, yang dimana dia menganalisis bentuk objek secara detail, membedakan helm standar versus topi atau tidak memakai helm, HP di tangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada line detection algorithm. Dia mendeteksi garis stop atau marka jalan. Contohnya AI menilai apakah kendaraan melewati garis atau marka jalan tersebut. Nah, selanjutnya ada OCR Deep Learning, mengenali karakter plat nomor yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu plat yang miring atau buram itu bisa dideteksi oleh OCR atau Deep Learning. Next. Selanjutnya, apa saja sih sensor yang dipakai Etle? Yang pertama ada kamera HD atau HD, High Definition. Digunakan untuk menangkap gambar kendaraan dan plat nomor dengan resolusi tinggi siang maupun malam. Jadi pakai kamera ini tuh bisa ngerekam kendaraan walaupun malam gelap, di kamera ini tetap terang, tetap bisa terdeteksi. Selanjutnya ada kamera infrared atau IR, sering digunakan untuk membantu pencahayaan dan pengambilan gambar yang jelas pada malam hari atau kondisi minim cahaya. Kayak misalkan kan kita suka lihat di jalanan gitu, kalau misalkan ada headlight itu tandanya kayak lagi di foto ada flashnya gitu. Nah, itu kamera infrared. Next. Selanjutnya ada kamera radar atau lidar. Digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kecepatan kendaraan secara akurat, yang merupakan komponen kunci untuk penindakan pelanggaran batas kecepatan. Jadi kamera ini itu digunakan untuk merekam kecepatan kita kalau naik motor. Misalkan kecepatan kita melebihi batas yang ditentukan, itu kita bisa kena tilang sama kamera ini. Kamera ini biasanya ada di
jalan tol gitu buat ngerekam mobil. Kan biasanya di jalan tol tuh batas kecepatannya nggak boleh lebih dari 114 km per jam ya. Jadi kalau lebih dari itu akan ditilang pakai kamera ini. Terus ada sensor cahaya atau illumination sensor, berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan kamera seperti shutter speed atau aperture berdasarkan kondisi pencahayaan sekitar untuk memastikan kualitas gambar optimal. Next. Oke, untuk di selanjutnya adalah drone militer atau unmanned aerial vehicle. Apa sih drone militer ini? Drone militer adalah pesawat tanpa awak yang dirancang khusus untuk berbagai misi tentara, termasuk pengintaian, pemantauan, dan serangan udara. Keunggulan utama dari drone ini adalah kemampuannya untuk menjalani misi dengan meminimalisir korban di pihak sendiri. Jadi bisa dibilang drone militer ini adalah pesawat yang tidak menggunakan pilot dan bergerak dengan sistem komputer. Di sini ada jenis AI yang digunakan dalam drone militer. Yang pertama ada computer vision AI. Computer vision dalam AI adalah cabang kecerdasan buatan yang membuat komputer mampu melihat dan memahami gambar atau video layaknya manusia. Fungsi computer vision dalam drone militer yaitu mendeteksi manusia, kendaraan, senjata, dan bangunan. Yang kedua, mengawasi wilayah musuh dari udara. Dan yang ketiga ada menguji target secara visual. Contoh penggunaan nyata computer vision AI ini bisa dilihat dari drone MK9 Reaper buatan Amerika Serikat. Drone tempur yang menggunakan computer vision untuk pengawasan dan penargetan musuh. Dan AI yang digunakan kedua adalah target recognition AI. Contoh nyata penggunaan AI ini adalah drone kecil di konflik Ukraina. Banyak UAV komersial yang dimodifikasi dengan AI sederhana untuk mengenali posisi artileri atau tank musuh. Yang ketiga ada autonomous navigation AI. Fungsinya adalah terbang tanpa kendali musuh, tanpa kendali penuh manusia untuk menghindari rintangan otomatis dan mengantar logistik ke area perang. Contoh penggunaan pada drone adalah pada MK9 Reaper, Bayraktar TB2, X-47B, Hermes 900, dan drone swarm di Ukraina. Nanti ini 10 menit lagi dia mati ya, nanti gue bikin lagi. Dan yang keempat, ada Swarm Intelligent AI. Swarm Intelligent AI atau disingkat SI adalah cabang kecerdasan buatan yang meniru perilaku kolektif makhluk hidup seperti semut, lebah, burung, atau ikan, di mana agen-agen sederhana bekerja bersama tanpa pemimpin tunggal untuk menghasilkan solusi kompleks. Fungsi utama Swarm Intelligent pada drone militer yaitu koordinasi otonom, yaitu setiap drone memiliki kemampuan mengambil keputusan lokal, tapi tetap berkomunikasi dengan drone lain untuk menjaga formasi dan strategi. Contoh penggunaan Swarm Intelligence AI adalah pada Turki dan Arab Saudi telah menggunakan drone dalam konflik regional, dan konsep swarm semakin dilirik untuk meningkatkan daya tempur. Yang kelima ada Threat Detection AI. Contohnya adalah Amerika Serikat atau US Military mengembangkan drone swarm dengan AI yang mampu mendeteksi ancaman seperti kendaraan lapis baja, sistem radar, atau rudal musuh. Dan yang keenam ada Decision Support AI. AI ini fungsinya lebih sedikit, yaitu mengolah data dari banyak drone, membantu komandan mengambil keputusan perang, atau analisis cuaca, peta, dan pergerakan musuh. Contoh penggunaannya adalah Amerika Serikat drone otonom X-47B mampu melakukan take off, misi pengintaian, hingga pendaratan di kapal induk tanpa kendali manusia. Oke, di sini juga ada AI drone militer. AI di drone militer digunakan untuk apa saja? Yang pertama itu ada pengambilan data. Drone mengumpulkan data dari berbagai sensor, yaitu kamera visual, kedua kamera infra atau merah dan thermal, ketiga ada radar, keempat ada lidar, dan kelima sensor elektronik, radar musuh sinyal atau radio.
Contohnya, drone yang menggunakan sistem ini MQ-9 Reaper Bayraktar TB2. Next. Dan juga yang nomor 2-nya itu ada pemprosession data oleh AI atau on-board processing. Data mentah langsung diproses oleh komputer AI di dalam drone, bukan menunggu dikirim ke darat. Dan yang nomor 3 itu pengambilan keputusan otomatis AI decision making. Berdasarkan hasil analisis AI, yang pertama menentukan apakah objek berbahaya, kedua menghitung jarak kecepatan arah, yang ketiga menentukan prioritas target, keempat memberikan rekomendasi tindakan ke operator manusia, dan yang terakhir pada sistem modern keputusan serangan tetap dikonfirmasi manusia human in the loop, kecuali pada drone anom tertentu. Next. Dan yang keempat ini ada eksekusi perintah. Setelah keputusan disetujui manusia atau sistem otomatis, drone menyesuaikan arah terbang, kamera mengunci target sistem, senjata dapat diaktifkan jika ada. Drone bisa berpisah rute atau kembali ke basis. Dan yang kelima ada evaluasi dan pembelajaran. Data misi disimpan untuk evaluasi kinerja AI, dan yang kedua ada pelatih ulang model machine learning, dan terakhir ada peningkatan akurasi misi berikutnya. Next. Dan bagaimana sistem AI drone militer mengirim data ke pusat kendali command center. Data dari drone tidak dikirim sembarangan, tetapi melalui sistem komunikasi militer berlapis dan terintegrasi. Oke. Selanjutnya itu jalur pengiriman data drone militer. Yang pertama dari drone ke satelit militer. Drone itu drone pengirim data melalui antena komunikasi satelit gelombang mikro frekuensi militer. Contoh satelitnya yaitu US Space Force atau pengelola komunikasi satelit militer AS. Yang kedua yaitu dari satelit ke Ground Control Station. Satelit meneruskan sinyal ke pusat kendali darat. Markas militer, mobil komando bergerak. Contoh pusat kendalinya yaitu NATO Command Center. Yang ketiga yaitu dari ground station ke sistem komando perang. Data masuk ke sistem peta digital perang, server analisis AI, meja komando, dan operator dan dengan sistem Battle Management System atau BMS, Command Control Communication Computer Interface atau C4I. Selanjutnya yaitu ada jenis data yang digunakan di kirim AI drone. AI mengirim video real time, foto target resolusi tinggi, koordinat GPS, peta medan perang, status bahan bakar dan senjata, deteksi ancaman atau radar rudal jammer. Selanjutnya yaitu ada peran AI dalam sistem pengiriman data. AI tidak hanya mengirim data dan mentah, tetapi juga yaitu menyaring informasi penting, mengompres video agar cepat terkirim, memberi tanda ancaman, prioritas tinggi, mengurangi beban operator manusia. Dengan kata lain, yaitu AI bertindak sebagai analisis otomatis sebelum data sampai ke manusia. Selanjutnya yaitu ada skema singkat alur kerja AI dan pengirim data. Ya, yang pertama dari sensor drone menuju ke AI memproses dan menganalisis, menuju lagi ke data dienkripsi, menuju lagi ke dikirim ke satelit. Selanjutnya yaitu mengirim lagi ke ground control station dan ke pusat komando militer. Oke,
Mungkin cukup sekian presentasi mengenai AI dalam kepolisian dan kemiliteran atau keamanan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.